Saya sudah mulai muak ngelihat ini semua, muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, ikhwan. Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak, mau muntah. Melihat kemunkaran yang seenaknya dirindungi. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya. Nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu, saudara. Jangan. Selama ini saya diam, bukan saya nggak memantau. Saya diam, bukan saya nggak melihat. Saya diam, bukan saya nggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemunkaran dibiarkan, dibela-bela. Nah, jujur aja sekarang. Amar ma'ruf nahi munkar udah banyak ditinggal gak? Banyak. Giliran ada organisasi yang amar ma'ruf nahi munkar, dibubarin. Betul. Jadi sekarang kita lihat, bukan lagi saudara kita nggak amar ma'ruf nahi munkar. Yang mau amar ma'ruf nahi munkar dibubarin, ditangkepin, saudara, dimusuhi, difitnah. Bahkan ada yang diculik, disiksa, dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kezaliman? Siap kompak melawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Siap beramar ma'ruf nahi munkar? Takbir. Nah, ternyata saya tanya sekarang, pengajian reperkusi ada gak? Pengajian yang dilarang-larang ada gak? Habib, kiai, ustadz yang gak boleh ceramah dilarang, dimusuhi, diikutin, ada tidak? Nah sekarang konser-konser musik maksiat dibiarkan, dilindungi, ada tidak? Kalau kondisi umat sudah seperti tadi itu, udah ninggalin jihad, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, saudara, bahkan yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, bahkan lebih parah lagi, orang menyerukan kepada kemunkaran, mencegah kema'rufan. Kalau sudah rusak model begitu, Allah bersumpah, la utihanna lahum, aku akan buka buat mereka fitnatan, yaitu suatu pintu fitnah, yasirul halimu fiha hayran, sampai orang yang penyantun pun, ulama yang penyabar pun tidak hanyut dalam gelombang fitnah tersebut, hayran, sampai mereka heran apa yang harus dilakukan. Subhanallah, ulama yang udah sabar juga udah bingung, ini mau ngapain lagi? Sudah, ini mau diapain lagi? Ini kondisi begini nih mau diapain? Sampai ulama-ulama akan pada bingung, saudara. Jadi Nabi mengatakan, Allah bersumpah, kalau sudah begitu aku bersumpah, aku akan buka satu pintu fitnah, yang mana jangankan orang awam, ulama pun akan kebingungan dalam gelombang fitnah tersebut, saudara. Nah inilah zamannya, kita lihat depan mata kita saat ini. Saya mau tanya semua yang ada di sini sekarang ini, banyak hal yang membingungkan umat tidak? Banyak tidak? Jangankan umat, kiai banyak yang bingung, habib banyak yang bingung. Ini bagaimana ngurusin umat? Umat udah capek-capek dididik, umat capek-capek dibina, tapi tiba-tiba dirusak dengan ini, dirusak dengan itu. Ini umat udah capek-capek dijaga, tiba-tiba pemerintah mengambil satu kebijakan, bikin undang-undang yang bertentangan dengan syariat, saudara. Ulama teriak-teriak minuman keras haram, tiba-tiba ada undang-undang yang membolehkan minuman keras dijual bebas. Ulama teriak-teriak mengajar jangan berzina, tiba-tiba lokalisasi pelacuran diresmikan oleh pemerintah, saudara. Jadi ini ulama, ini umat mau dibawa kemana, saudara? Ini umat mau dibawa kemana? Udah banyak umat yang bingung, bahkan ulama ikut menjadi bingung, saudara. Perkis seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqan Nabi. Betullah apa yang dikabarkan oleh Nabi, saudara. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak mengucapkan suatu ucapan, saudara, dari hawa nafsunya, tapi apa beliau sampaikan kepada kita merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah baiklah, kalau kita sudah dengar begitu, muncul pertanyaan. Kalau Nabi udah kasih kabar begini, sekarang kan Nabi yang nanya ini, kaifa antum? Nah sekarang pertanyaan ini kita lempar buat kita nih semua, kaifa antum? Ayo ya umat, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Mau diapain ini? Ini negeri kita mau diapain nih sekarang? Ini kita punya daerah nih mau diapain? Ini kita punya dunia nih sekarang mau diapain ini? Mau diapain? Kaifa antum? Nabi yang tanya, kaifa antum? Bagaimana kamu? Apa yang mau kamu lakukan untuk ini semua? Apakah kamu mau diam menonton? Biarkan itu kerusakan makin merajalela agar besok generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita semakin rusak? Atau kita harus berbuat sesuatu mencegah itu semua? Atau kita harus tegak berdiri
untuk melawan yaitu segala kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman. Kaifa antum, Nabi yang bertanya kepada kita, kaifa antum, bagaimana kamu sekalian? Ya tiba-tiba MUI sudah tegur, Muhammadiyah sudah tegur. Apa jawab mereka yang punya kekuasaan? Mereka bilang, udah jangan neken-neken pemerintah. Panitia silakan jalan saja itu acara. Kalau ada mengancam demo, saya siapkan polisi dan tentara untuk musir mereka. Apa? Sombong betul dengan kau punya kekuasaan. Sombong betul kau seperti Tuhan. Enggak boleh ada yang ucapan dia dianggap seperti ucapan Tuhan. Saudara, ucapan dia dianggapnya seperti kalam Tuhan, seperti putusan Tuhan. Enggak boleh ada yang protes, enggak boleh ada yang kritik. Saudara, kalau kalam Allah mutlak wajib kita taat. Tapi kalau kalam manusia, penguasa yang manapun saudara, mereka bukan kalam Allah. Banyak ucapan mereka keluar dari hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul. Saya sudah mulai muak melihat ini semua muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak, mau muntah. Melihat kemungkaran yang seenaknya dirindungi, dipropagandakan, dikampanyekan, dibiarkan, biadab, kurang ajar. Karena itu saya ajak semua saudara, jangan berhenti melawan kezaliman dan melawan kemungkaran. Dan kita titipkan kepada anggota dewan, kepada pemerintah yang punya wewenang, tolong dengarkan suara MUI, suara Muhammadiyah, suara NU, suara Hidayatullah, suara-suara umat Islam. Nah, jadi inti yang ingin saya sampaikan saudara, satu, jangan biarkan kemaksiatan. Dua, jangan biarkan kezaliman. Kalau ini kita lawan rame-rame, bahu-membahu, enggak, mereka enggak bakal bisa menang melawan kita, ya. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya, nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu, sudah. Jangan. Selama ini saya diam, bukan saya enggak memantau. Saya diam, bukan saya enggak melihat. Saya diam, bukan saya enggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemungkaran dibiarkan, dibela-bela. Hati ini panas kalau melihat rakyat kecil, saudara, dizolimi. Tanahnya diambil, kebunnya diambil, dagangannya dirampas, saudara. Hati ini mendidih, saudara. Kalau melihat ada orang nggak salah, saudara, main tangkap, main pukul, main tembak, main bunuh. Apa? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini negara kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan kekuasaan. Jangan lupa, saudara, ini negara hukum. Segala sesuatu harus berjalan di atas hukum. Ini mendidih, saudara. Ada mereka makan uang rakyat, saudara, korupsi di triliun-triliunan, kemudian tahu-tahu beritanya hilang begitu saja, ramai. Oh, ada 340 sekian triliun terjadi korupsi, menguap, tahu-tahu beritanya hilang begitu aja, saudara. Semua koruptor harus diseret, ditangkap, dihukum yang berat, saudara. Dan korupsi yang struktural, korupsi yang menjatuhkan ekonomi negara, korupsi yang nyata-nyata membuat rakyat sengsara, pelakunya seret, hukum mati. Takbir. Rakyat cari duit setengah mati, saudara. Kuras keringat, banting tulang, saudara. Banyak pabrik-pabrik tutup, banyak restoran tutup, tempat kerja tutup, orang pengangguran, saudara. Sampai akhirnya perut mereka lapar, mereka terpaksa mencuri. Akhirnya sekarang gara-gara pengangguran di mana-mana, akhirnya ada begal di mana-mana, saudara. Apa ini negeri? Kalau di tengah kota Jakarta di siang hari bisa ada begal, keamanan negeri kita kemana, saudara? Di siang hari bisa ada begal, korbannya ibu-ibu, korbannya anak-anak, korbannya bapak-bapak yang sedang mencari nafkah yang halal, saudara. Kita sudah gaji para petugas, kita berikan mereka seragam, kita berikan mereka senjata, jaga keamanan negeri. Ini apa? Ini negara mau dibawa kemana? Nah, jadi saya minta sekali lagi, saya tidak memprovokasi Anda
untuk melakukan hal-hal yang negatif, enggak. Tapi gunakan pikiran kita, gunakan akal kita, gunakan kemampuan kita, kita rajut persaudaraan kita kompakkan langkah kita. Yuk kita cari strategi. Bagaimana ini berubah? Ini semua mesti berubah, saudara. Enggak boleh ini dibiarkan negeri semacam ini, saudara. Korupsi merajalela di mana-mana, saudara. Hasil tambang bumi kita habis dikeruk oleh asing, saudara. Bahkan sampai-sampai para ahli ekonomi mengatakan, saudara, kalau nggak ada korupsi di Indonesia, nggak ada itu kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh asing habis-habisan, itu orang Indonesia tanpa kerja saja sebulan bisa digaji 25 juta rupiah, saudara. Saking apa? Saking kayanya ini republik. Tapi faktanya, cari duit 1.000 aja susah, cari duit 100.000 aja susah, saudara. Kenapa bisa begini? Karena korupsi dibiarkan, saudara. Karena oligarki seenaknya mengeruk kekayaan rakyat dan mereka memperkaya diri, kemudian kita rakyat terus menerus dimiskinkan. Saya tanya semua sekarang ini, semuanya mau dimiskinkan? Mau dimelaratkan? Siap bangkit? Siap melawan korupsi? Siap melawan korupsi? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kemaksiatan? Siap melawan kemunkaran? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan itu akan menjadi jawaban Anda nanti di depan Nabi, saudara. Kalau nanti Nabi tanya, kaifa antum, bagaimana kamu? Ya Rasulullah, kami kompak, kami bersatu dengan para habaib, para kiai. Ya Rasulullah, kami lawan kezaliman, kami lawan kemunkaran, kami lawan itu korupsi. Ya Rasulullah, siapkan jawaban itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, sebelum kita lakukan itu semua, ingat seruan saya pertama kali saya pulang dari Mekah, saudara. Yuk kita lancarkan dulu, kita gelorakan dulu revolusi akhlak. Sebab kalau kita nggak berakhlak, nanti kita berjuang, Allah nggak bantu, Allah nggak tolong, nggak bakal ada pertolongan Allah. Kita nggak sholat tapi teriaknya takbir jihad, kita nggak puasa tapi teriaknya takbir jihad, Allah nggak ridho, saudara. Jadi Allah nggak ridho. Kalau mau Allah ridho, Allah bantu kita, saudara. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, saudara. Jangan ucapkan kata-kata yang kotor, jangan maksiat, jangan judi, jangan negak minuman keras, jangan berzina, jangan bikin maksiat. Bersihkan diri kita, perbaharui akhlak kita, terus kita berjuang melawan kezaliman dan kemunkaran. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kemenangan kepada kita semua. Allahumma rzuqna nasran aziza, Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Bismillahil Fatihah. Gafarallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan jawaban kita, semangat kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul bisa berjuang lawan semua kezaliman sekuat kemampuan yang Anda punya, saudara. Tapi lawan dengan akal, dengan cerdas, dengan revolusi akhlak, dengan sikap yang baik, dengan kekompakan, bukan dengan kerusakan. Insya Allah. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir. Sallu ala nabi.